Rasulullah SAW masih dalam melaksanakan perintah surat Al-Muddatsir tadi. Warrujza bahjur. Adapun berhala-berhala itu tinggalkanlah, jauhilah. Jauhi pula orang yang cinta kepada berhala-berhala itu. Tinggalkan dan jauhi mereka yang masih setia kepada berhala-berhala itu. Penduduk negeri Mekah ternyata mayoritas menolak dakwah ini ketika itu. Sehingga ketika datangnya perintah hijrah, subhanallah, kalau kita lihat sejarah bagaimana sirah, bagaimana terjadinya hijrah itu, subhanallah. Rasulullah SAW sangat mengharapkan kaumnya Quraisy menjadi orang pertama, menjadi kaum pertama membela dakwah ini. Tapi Allah tidak menghendaki keinginan Rasulullah ini dialihkan kepada. Makanya memang dai jangan bersandar kepada perhitungan dia dalam berdakwah, tapi tetap bersandar kepada kekuasaan Allah. Beliau hijrah ke Madinah. Wal hijrah itu, pengertian hijrah itu apa? Diterangkan di sini. Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Pindah dari negeri syirik, yakni negeri yang mayoritas penghuninya musyrikin, ke negeri Islam, yakni negeri yang ditegakkan padanya syariah Islamiyah. Ini hijrah. Makanya jangan terkecoh kalau ada pengumuman telah didirikan negara Islam, umpamanya di Pakistan, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Sudan, Republik Islam Afghanistan, Republik Islam Iran, dan Islam-Islam yang lainnya. Ternyata penghuninya mayoritas ubadul kubur, tukang nyembah kuburan. Jangan terkecoh dengan berita-berita yang sanadnya dari kufar, fusak, ya. Tetap kita harus berpegang dengan logika para nabi dalam menilai sejarah, dalam menilai umat yang ada di hadapan ini. Kalau tidak, kita akan kecewa. Ketika iklan tentang negara itu demikian gencarnya, setelah nyampe di sana, mati ngenes bisa-bisa. Karena kecewa. Ya. Jadi kalau namanya negara Islam itu ialah negara yang ditegakkan padanya tauhidullah, syariah Islamiyah, dan diperangi syirik padanya. Dan yang namanya negara syirik, walaupun namanya secara konstitusional Republik Islam, tapi dia dinamakan secara syariah negara syirik.
kalau di situ diperangi tauhid dan ditegakkan syirik. Ya. Sampai para ulama ketika fitnah berdirinya negara Fatimiyah di Mesir, negara Ubaidiyah, nama lain dari Fatimiyah, yang menamakan dirinya sebagai kerajaan yang dipimpin oleh para raja turunan Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini negara Fatimiyah ini memerintahkan kepada para khotib Jum'ah, para imam masjid untuk melaknati Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di mimbar-mimbar. Negara Rafidhah sebelum Khomeini lahir sudah ditegakkan negara Fatimiyah di Mesir. Mereka mendirikan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar waktu itu untuk menyebarkan Syiah Rafidhah, Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah. Maka para ulama ketika berdirinya fitnah kerajaan Rafidhah, Syiah Rafidhah ini menasihatkan, barang siapa yang tinggal di satu negeri dan di situ dia mendengar para sahabat dicaci maki bahkan dikafirkan, wajib hijrah pindah ke negeri yang aman dari caci makian pengkafiran demikian. Ini permasalahannya negara Islam dan negara syirik itu demikian mestinya kita berpikir, ya. Selamat insya Allah kalau kita berpedomankan kepada pemahaman para nabi yang dituntun oleh wahyu dari langit ketujuh, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hijrah pindah dari negeri syirik ke negeri Islam, ya. Ini negeri tauhid. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil islami wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan yang dinamakan hijrah itu, dan hijrah yang demikian ini, yakni hijrah pindah dari negeri syirik ke negeri Islam, adalah perkara fardhah, wajib ala hadhil ummah, diwajibkan terhadap umat ini dari negeri syirik kepada negeri Islam. Dan kewajiban ini terus ada sampai sampai datangnya hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Surat An-Nisa 95. Sesungguhnya orang-orang
yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Qalu fima kuntum. Para malaikat bertanya pada orang-orang yang mau dicabut nyawanya itu, kenapa kamu kok di sini? Qalu kunna mustad'afin. Oh, kami ini orang-orang lemah. Fil ard, di bumi ini, di wilayah ini. Qalu, para malaikat menyatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah padanya? Mereka itu tempatnya ialah Jahannam, dan sejelek-jelek tempat Jahannam itu. Kecuali orang-orang yang memang lemah, diketahui oleh Allah sebagai orang lemah, dari orang-orang yang tua, wanita-wanita, anak-anak kecil yang tidak mendapatkan jalan guna berhijrah daripadanya, dari negeri syirik, dan tidak mendapatkan jalan untuk bisa berhijrah. Mereka itulah, semoga Allah mengampuni mereka, dan Allah Maha Pengampun Penyayang. Surat An-Nisa ini turun berkenaan dengan kaum muslimin yang tidak hijrah, tetap tinggal di Mekah. Ketika itu mereka dipaksa oleh Wamil dalam peristiwa perang Badr. Ada Wamil dari Quraisy, dari musyrikin Quraisy, ada wajib militer. Kaum muslimin yang tidak hijrah tadi terpaksa pula berangkat. Wamil, ikut Wamil, berangkat perang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesatuan tentara musyrikin yang digerakkan oleh iblis waktu itu, menyamar sebagai orang Najd, menggerakkan kufar Quraisy berangkat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang lemah ini tadi, lemah iman tadi, yang tidak ikut hijrah, ikut juga sama mereka tentara ini. Selalu mereka di belakang, takut kalau ada panah menimpa mereka. Dengan takdir Allah, pertempuran kocar kacir, barisannya musyrikin kocar kacir oleh para malaikat, 1000 malaikat yang turun dari langit. Kaum muslimin yang di belakang ini tadi kena juga, kena panahnya tentara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat sangat sedih dengan kejadian yang seperti itu. Turunlah ayat ini menceritakan kepada para sahabat bagaimana mereka yang kaum muslimin yang terbunuh fi sabilit taghut, nasibnya bagaimana ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat. Yaitu dikatakan di sini zalimi anfusahum, menzalimi diri mereka. Ya. Dan tempat mereka Jahannam, walaupun tidak kekal padanya, karena mereka masih muslim. Mereka terpaksa ikut kesatuan militer musyrikin kufar karena lemah iman, memerangi tentara Islam. Ya, ini kaum muslimin yang tidak hijrah, dosa besar. Kalau sampai terperosok kepada
keadaan seperti ini, di mana dia dipaksa memerangi Islam, wajib dia hijrah. Kalau dia tidak hijrah, dia mati dalam keadaan seperti matinya kaum muslimin yang dipaksa ikut dengan tentara musyrikin Quraisy yang digambarkan di ayat ini. Dosa besar. Ya. Makanya para ulama menyatakan, kalau kamu masih bisa menyatakan al-wala wal bara di satu negeri, wala terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap kaum mukminin, loyalitas kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin, serta bisa kamu menyatakan al-bara, permusuhan, kebencian, pemutusan hubungan terhadap orang kufar, musyrikin, terhadap syirik, tetap kamu dakwah di situ. Keberadaan kamu di situ bermanfaat untuk dakwah ila tauhid. Tapi kalau kamu sampai terancam imanmu dengan masyarakat itu, wajib kamu berhijrah. Kamu tidak lagi bisa menyatakan al-wala wal bara. Kamu tidak bisa lagi membela imanmu. Hati-hati. Ya. Jadi memang dari ujung rambut sampai ujung kaki berislam itu penuh resiko. Penuh resiko. Yang bisa menjalankan agama ini adalah orang yang hatinya telah diperkuat oleh Allah dengan tauhid dan dibersihkan dari syirik. Ya. Ikhwani fiddina azakumullah. Inilah fiqhus sirah yang kita baca malam ini. Cara memahami sirah Nabi. Kalau cara memahami sirah itu keliru, nanti sirah itu seperti dongeng Werkudara. Akhirnya, ya, seperti nonton wayang dengar sirah itu. Gak ada takdir, gak ada pengaruh apa-apa yang menggerakkan iman kita akhirnya. Kalau salah memahami atau salah memakai cara pemahaman sirah itu. Hah? Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'buduni. Al-Ankabut 56. Allah Ta'ala berfirman tentang wajibnya hijrah. Wahai hamba-hambaku yang telah beriman. Yang diperintah hijrah orang yang beriman. Sesungguhnya bumiku luas. Hendaknya kalian hanya kepadaku beribadah. Hijrah bagian daripada ibadah. Jadi ayat ini disebutkan oleh Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini ialah fil muslimin alladzina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Coba. Sebab turunnya ayat ini ialah tentang kaum muslimin fil muslimin alladzina fi Makkah, yang tinggal di Makkah, lam yuhajiru, mereka tidak berhijrah. Nadahumullah bismil iman, nadahumullah, Allah memanggil mereka bismil iman, dengan nama iman. Ya ayyuhal, ya ibadiyalladzina amanu. Walaupun tidak hijrah, walaupun melakukan
dosa besar, tapi masih dipanggil ya ibadiyalladzina amanu. Menunjukkan orang yang tidak hijrah itu tidaklah batal imannya, tapi melakukan dosa besar, ancamannya jahanam kalau sampai mati dalam keadaan dalam keadaan dia dipaksa untuk melakukan amalan-amalan kekafiran. Memerangi kaum muslimin itu adalah amalan kekafiran. Walaupun orang yang melakukan amalan kekafiran itu belum tentu mesti batal imannya, belum tentu dikatakan kafir. Ya? Paham? Ya? Orang yang melakukan amalan kekafiran belum pasti dia itu kafir. Memerangi orang Islam, memerangi tentara Islam, memerangi Rasulullah ini amalan kekafiran. Tapi masalahnya mustad'afin mereka ini dipaksa untuk berbuat begitu. Dan dia tidak bisa menghadapi paksaan itu karena lemahnya iman dia. Nah, di saat demikian dia tidaklah batal imannya, ya, tetapi dia melakukan dosa besar karena dia sebenarnya masih bisa melarikan diri, menghindarkan diri dari paksaan itu, masih bisa. Buktinya malaikat maut bilang, kenapa kamu kok tidak bisa, kok tidak hijrah? Bukankah bumi Allah luas? Malaikat maut masih bilang begitu. Dialog antara malaikat maut dengan orang yang tidak hijrah. Jadi kalau dia masih bisa melarikan diri, ya, dengan imannya itu tadi, dalam rangka menyelamatkan iman, ketika menghadapi paksaan-paksaan kufur untuk melakukan amalan kekafiran, maka kalau dia tidak melarikan diri, berarti dia melakukan dosa besar. Tapi kalau dia memerangi tentara Islam, apakah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW atau yang lainnya, memerangi kaum muslimin karena agama mereka dengan i'tiqad bahwa kaum muslimin ini harus diperangi karena benci kepada agama mereka, walaupun dia haji 7 kali ya kafir, walaupun dia setiap tahun ke Mekah ya kafir, ya, walaupun sholat 5 waktu di Ka'bah ya kafir, ya. Nah, begitulah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Wa dalilu 'alal hijrah minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan wajibnya hijrah yang bisa kita ambil dalil itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Al-Manawi juga meriwayatkan hadis ini. Dalam riwayat Imam Ahmad menyatakan la tanqati'ul hijrah ma qutilal kuffar. Jadi artinya tidaklah terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat. yakni sampai tidak diterimanya taubat, baru terputus. Kalau sudah tidak diterima taubat, baru terputus hijrah itu, wajibnya hijrah itu. Dan tidaklah terputus
diterimanya satu tobat sampai terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat. Kiamat kubro. Matahari terbit dari barat. Ketika itu tutup segala pintu tobat, tidak diterima lagi pintu tobat. Inilah saat akhir kewajiban hijrah. Selama matahari masih terbit di timur, tetap wajib hijrah. Ya. Dan riwayat Imam Ahmad menyatakan latan qatil hijrah makutilal kufar, tidaklah terputus hijrah itu selama masih tetap wajib diperanginya orang-orang kafir. Ya. Selama itu masih tetap wajib hijrah. Baik. Falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'i'il islami mithlu zakati was-shaumi wal hajji wal adhani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'i'il islami. Falamma istaqarra, maka ketika beliau sudah kokoh fil Madinah, kedudukan beliau di Madinah setelah hijrah itu, umiro, beliau diperintah bibaqiyati dengan sisa daripada syariat Islam yang lainnya yang belum turun. Setelah sholat, ya, setelah perintah sholat 3 tahun sebelum hijrah sampai beliau hijrah, mulai tahun kedua hijrah, tahun kedua setelah hijrah turun perintah zakat dan turun perintah puasa, turun perintah haji. Perintah haji turunnya akhir-akhir menjelang beliau wafat. Azan, perintah azan, yakni perintah azan ini ketika pertama beliau masuk Madinah. Jihad, ya, perintah jihad ini ketika kurang lebih tahun kedua atau ketiga Hijriah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan lain-lainnya daripada syariat Islamnya. Ukhidha ala hadha 10 sinin. Beliau menjalankan perintah-perintah ini, menyebarkannya, mengajarkannya selama 10 tahun di Madinah. Wa tuwfiya salatullah wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu wal khairu alladhi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa syarru alladhi hadzaraha anhu asy-syirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'baha. Beliau setelah 10 tahun menjalankan itu semua, perintah-perintah itu disempurnakan syariat Islamnya, tufiya, beliau meninggal dunia. Semoga sholawat dan salam terlimpah kepada beliau. Dan agamanya wadinuhu baqin, agamanya kokoh ketika ditinggal oleh beliau. Wahada dinu, dan inilah agamanya, yaitu la khaira, tidak ada kebaikan illa dallal umma alaih, tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah SAW telah menunjukkan umat ini kepadanya, mengajarinya. Yakni tidak ada lagi kebaikan
yang tertinggal tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres, semua yang namanya baik telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertinggal. Maka selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahat dan jelek. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan, baik secara global maupun secara detail. Ya. Dan tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu peringatkan daripadanya. Awas kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan ada yang secara detail disebutkan satu persatu. Ada pula yang secara global, selain kebaikan jelek, selain kebaikan yang diajarkan oleh beliau jelek. Karena kebaikan itu terus berkembang. Karena kejelekan itu terus berkembang dari masa ke masa. Sesuai dengan perkembangan iptek. Ya. Terus berkembang. Tambah berani orang untuk berbuat jelek. Sampai kata Syekh Abdul Hamid Al-Kishik, sampai saya itu berpikir barangkali syaitan di zaman ini belajar kejelekan dari Bani Adam. Ketika beliau didatangi oleh seorang wanita yang menangis, mengadu, "Ya Syekh, ibu saya berzina dengan suami saya, kemudian oleh suami saya perzinahan itu direkam suaranya, dan kemudian oleh suami saya diberikan kaset itu kepada saya." Kata Syekh Abdul Hamid, "Barangkali itu bukan suara ibumu." Kata si perempuan ini, "Siapa yang lebih kenal suara ibuku ya Syekh daripada aku?" Katanya Syekh Kishik, "Wallahi syaitan, sampai saya menyangka syaitan belajar kejelekan kepada Bani Adam." Sampai demikian perkembangannya. Sampai-sampai kejelekan yang tidak pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umat ini. Nah itu, makanya Rasulullah SAW memperingatkan tentang kejelekan itu ada yang dalam bentuk global. Ya. La ilaha illallah. Dan wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah, dan seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan yang namanya kejelekan wa syarrul ladzi hadzara anhu, yang kejelekan yang Rasulullah SAW peringatkan daripadanya ialah asyirk, pokok segala kejelekan. Wa jami' ma yakrahuhu Allah wa ya'baha, dan seluruh apa yang dibenci oleh Allah dan tidak disukainya. Ba'athahullah, Allah telah utus Rasulnya ini ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinn wal insan, dan Allah mewajibkan ketaatan kepada beliau atas seluruh dua makhluk as-thaqalain, yaitu al-jinn wal ins. Ya, beliau berdakwah kepada manusia dan kepada jin. Rasulullah SAW berdakwah kepada manusia dan kepada jin, dan wajib atas manusia dan jin untuk taat kepada Rasulullah SAW.
Para ulama salaf juga berdakwah kepada manusia dan jin. Termasuk Ibnu Taimiyah juga pengikut salaf berdakwah kepada manusia dan jin. Ya. Dan karena taat, wajib taat itu diwajibkan oleh Allah kepada manusia dan jin, taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu, insya Allah kita dapat kesempatan melanjutkannya di waktu yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Iya, yang saya katakan tadi, saya ulangi, orang musyrik tidaklah dia menjadi muwahhid dengan sholat kalau dia tidak mulai dengan syahadat. Ya, tidak diterima sholatnya kalau dia tidak memulai dengan syahadat. Jadi orang musyrik, statusnya dia musyrik, yakni keluar dari tauhid. Sedangkan orang muwahhid tidak batal syahadatnya, maka diterima insya Allah amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid itu. Maka kalau kita lahir dalam keadaan muwahhid, karena memang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang lahir itu dilahirkan di atas tauhid. Kedua orang tuanya fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Ketika dia lahir dalam lingkungan orang tua yang Nasrani, Majusi atau Yahudi, balik dia dalam keadaan di lingkungan orang tua yang demikian, yang musyrikin. Maka tidak diterima seluruh amalannya, karena dia telah keluar dari tauhid ketika dia balik. Dia keluar dari tauhid. Syahadatnya orang yang muwahhid, artinya yang lahir pada kedua orang tua yang muwahhid, tidak batal. Syahadat pertama, yaitu ketika dia diciptakan sebagai ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di ayat apa itu? Al-A'raf. Coba dilihat syahadat pertama yang dilakukan oleh manusia. Surat Al-A'raf berapa? 77. Ini ayat menyatakan syahadat pertama, yakni ketika diciptakan roh kita, bukan diciptakan badan kita, roh kita, itu diambil syahadatnya. Yakni jauh-jauh sebelum kita dimasukkan ke rahim ibu kita, syahadatnya demikian bunyinya, diberitakan oleh Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini syahadat.
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah. Dan ingatlah, kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu mengambil Bani Adam, anak cucu Adam dari punggungnya. Ketika Adam diciptakan, diambil dari punggungnya dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Dan Allah ketika mulai diciptakannya bibit-bibit calon manusia ini tadi, Allah mengambil syahadat. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mengambil syahadat, bukankah aku Tuhan kalian? Syahadat pertama sebelum kita masuk ke rahim ibu. Mereka menyatakan bahkan kami bersyahadat, syahidna, supaya kamu tidak menyatakan di hari kiamat, oh kami tentang perkara ini tidak tahu. Atau kamu menyatakan, oh kami karena bapak kamilah melakukan syirik sehingga kami ikut-ikutan. Dan kami adalah anak turunan mereka. Apakah pantas ya Allah engkau membinasakan kami dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, supaya kalian tidak menyatakan demikian. Jadi syahadat itu sudah ada. Ketika bayi itu lahir, dia sesungguhnya telah bersyahadat. Kemudian bayi itu batal syahadatnya ketika dia balik, bila kedua orang tuanya Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Ya. Jadi kalau dia telah batal syahadatnya karena balik dalam suasana orang tua yang kafir, yang musyrik, maka dia harus menyatakan syahadaten secara resmi untuk diterimanya amalan-amalan soleh, sholatnya dan sebagainya. Paham ya? Tapi kalau dia dalam keadaan lahir di kedua orang tua yang muwahhid, yang bertauhid, tidak batal syahadatnya. Artinya dia tidak perlu membuat pernyataan syahadat secara resmi lagi. Ya. Sebagaimana yang dipahami demikian oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Para sahabat tidak ketika lahir anaknya dan kemudian balik diambil syahadatnya secara resmi dulu, kemudian baru disuruh sholat. Tidak. Syahadat mereka tidak batal. Begitu. Ya. Paham insyaallah ya. Hal ini dibahas oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, dan Ibnu Taimiyah juga membahasnya dalam tafsir beliau, bahwa orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah ila tauhid itu kedudukannya seperti orang-orang yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya, kedudukannya sebagai orang zaman fatrah, artinya zaman terputusnya nabi kenabian, yakni setelah nabi antara Nabi Isa ke Rasulullah SAW ini terputus sama sekali kenabian. Nah, sampai datangnya Rasulullah SAW. Nah, ini dinamakan zaman fatrah, terputusnya yakni tidak sampai kepadanya dakwah ila tauhid. Dalam riwayat Imam Ahmad itu ada beberapa golongan manusia yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Antara lain orang zaman fatrah ini tadi. Nah, kemudian orang yang buta tuli bisu,
buta, tuli, bisu. Ini terputus dari komunikasi sama sekali, babar belas. Dan beberapa orang yang lainnya mengadu kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan siksa kami padahal engkau tidak utus, padahal tidak sampai kepada kami dakwah tauhid, kami adalah di zaman fatrah. Dan juga maka Allah perintahkan untuk dinyalakan api. Menyalalah api dengan perintah Allah. Allah perintahkan mereka yang mengadu ini tadi nyemplung ke api tadi. Maka orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka menolak untuk masuk api. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga taat pada Allah dan langsung nyemplung ke api. Dan dia masuk surga. Yang menolak masuk api tadi dikatakan oleh Allah, di hadapan aku kamu durhaka, apalagi di hadapan Rasulku, apalagi di hadapan da'i ila tauhid. Masukkan dia ke neraka, nyemplung dia ke jahannam. Ini kejadian diberitakan oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti. Ya, nah ada nasib dengan yang tidak sampai kepadanya dakwah ila tauhid, suku pedalaman di hutan dan sebagainya, ya, begitu nasib mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah salaf terhadap jin itu diberitakan di dalam kisah Ibnu Taimiyah, di dalam salah satu kitab beliau, yaitu antara lain Daqaiqut Tafsir. Dikatakan bahwa para ulama itu, bagian para ulama itu mempunyai keahlian untuk berkomunikasi dengan jin. Jadi kenalan dulu sama jin. Karena apa? Kok bisa kenalan? Jiwanya kuat. Jin itu kata Ibnu Abbas penakut. Karena itu dia nakut-nakuti. Untuk menutupi ketakutan dia. Ya. Makanya kalau ada orang suka petentang-petenteng, itu bukan, dia itu penakut. Gertak sekali ya, jurus 1000 nih keluarkan. Nah, jadi sebagian para ulama itu mempunyai kekuatan jiwa sehingga bisa berkomunikasi dengan jin. Dan mereka masuk ke perkampungan jin. Seperti juga Rasulullah SAW masuk ke perkampungan jin, diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu malam, dan kebiasaan Rasulullah SAW kalau sumpek hatinya itu tengah malam ziarah kubur, sepertiga terakhir malam ziarah kubur, karena doa makbul, sehingga doa di kuburan itu doa kepada ahlul kubur, doa kepada Allah untuk ahlul kubur tadi diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke kuburan. Nah, Abu Hurairah itu ahlu sufa. Ngintip-ngintip terus, kalau ada kresek, ini Rasulullah rupanya mau keluar. Itu mau didampingi terus. Suatu hari mau dia dengar suara dan ternyata Rasulullah SAW didampingi. Sampai suatu tempat, ini tengah malam ini. Rasulullah menyatakan, ya Abu Hurairah, kamu tetap tinggal di sini dan jangan bergerak apapun yang kamu dengar. Terus Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan Rasulullah hilang di kegelapan malam, katanya Abu Hurairah.
Hah? Sampai terdengar suara-suara orang teriak-teriak begitu. Abu Hurairah bingung, Rasulullah jangan terancam keselamatannya. Begitu dia mau bertindak, ingat perintah Rasulullah, nggak jadi. Terus begitu. Bingung Abu Hurairah. Sampai Rasulullah SAW datang dan memberitakan, tahukah kamu ya Abu Hurairah, sesungguhnya aku tadi berdakwah ke perkampungan jin. Sebagian mereka menolak, menentangnya, dan sebagian menerimanya. Jadi di antara sahabat Rasulullah SAW ada jinnya juga. Artinya sahabat Rasulullah itu terdiri dari jin dan manusia. Ya, nah, Ibnu Taimiyah juga melakukan dakwah itu dengan cara demikian yang ternyata beritanya seperti itu juga, seperti berita Abu Hurairah tadi. Ya, berdakwah ke perkampungan jin karena memang mempunyai kekuatan jin. Nah, adapun bagaimana kalau mengatasi jin yang masih ada di satu rumah? Itu jin itu salah satu ya kafir ya asi, ya asi, ya kafir atau jin yang maksiat, suka maksiat. Kalau suka maksiat dia masih muslim. Hah? Nah, maka terus menerus rumah itu baca Quran, khususnya surat Al-Baqarah, ya. Karena Rasulullah SAW bilang rumah yang di situ dibaca Al-Baqarah akan lari jin-jin jahat daripadanya, diisi dengan jin-jin saleh, ya. Dan zikrus sabah, zikrul masa, jangan lupa ditutup jendela-jendela, pintu-pintu begitu menjelang maghrib, karena memang pasaran jin waktu itu katanya, jin-jin jahat. Anak-anak jangan keliaran kalau sudah maghrib, karena ada Ummu Sibyan, jin yang khusus menggoda anak-anak, ya, Ummu Sibyan di waktu itu. Nah, ini upaya untuk mengusir jin yang jahat, dan kita jangan menunjukkan ketakutan, malah dibikin mainan nanti sama jin iseng, ya. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, kalau kamu kelihatan dia, tampakkan kemarahan kamu, keberanian kamu, atau lempar dia dengan apa yang bisa kamu lempar. Asal jangan melempar kaca. Ternyata orang beneran dilempar. Karena takut ya kita saja. Jangan. Kamu nanti dilempar lagi nanti. Jadi yang penting itu kalau kamu takut, nyatakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ucapkan itu terus, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, ya, bangkit kembali kekuatan jiwamu. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan menguatkan niat kita yang salihah untuk mencintai Rasulullah SAW dan mencintai dakwah beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu kebaikan, ilmu dan amal, sehingga kita dapat menutup hidup di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita telah yakin dengan risalah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai risalah yang diperuntukkan untuk seluruh alam, Arabuhum wa ajamuhum, aswaduhum wa abyaduhum, orang Arabnya ataupun orang non-Arabnya, untuk orang hitam maupun orang putih, orang kuning ataupun orang merah. Dan risalah ini diperuntukkan untuk seluruh jin dan manusia, golongan dari kalangan jin dan manusia yang tidak wajib menuruti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan Nabiullah Isa alaihi salam akan turun kembali ke muka bumi ini untuk menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkannya, memperjuangkannya dan mendampingi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Mahdi Al-Muntadhar, yakni mendampingi perjuangan Imam Mahdi dalam menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah di atas sistem Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ikhwani fid din, azzakumullah. Dalilnya keyakinan demikian adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala antara lain di surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Yang diperintah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proklamirkan, nyatakan, wahai sekalian manusia, yang diajak bicara seluruh manusia, tidak terkecuali, tidak dibatasi oleh wilayah atau
darah, keturunan, atau zaman, waktu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang merasa dirinya manusia atau yang merasa turunan manusia, dipanggil semuanya tanpa terkecuali. Dan celakalah orang yang tidak merasa mulia kalau dipanggil oleh Allah, tapi merasa mulia kalau dipanggil oleh manusia. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah. Diajari Rasulnya ini untuk menyatakan kepada sekalian manusia bahwa aku adalah Rasulnya, Rasul Allah. Allah menghendaki Rasulnya untuk mengucapkan demikian, untuk menyatakan alamiyatur risalah yang dibawa oleh beliau, untuk menyatakan internasionalnya risalah yang dibawa oleh beliau, bahwa risalah ini untuk segala bangsa, segala waktu, dan segala tempat, bahwa risalah ini menyatakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, Rasul Allah. Rasul Allah yang ditujukan kepada siapa? Ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya tanpa terkecuali. Jadi kalau ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya, jami'an semuanya, maka di sini risalah Muhammadiyah diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya kaum yang Rasul diutus kepadanya waktu itu, yakni Arab, dan bukan hanya kaum yang hidup waktu itu, bangsa-bangsa yang hidup pada waktu itu, tetapi seluruh kalian yang namanya manusia mendapat panggilan risalah ini. Ini menunjukkan alamiyatur risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang merasa terkecuali dari panggilan ini, dia berarti mengecualikan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana